Membangun pasukan. 2 Samuel 23 ayat 18-19 berbunyi, Abisai adik Yoab, anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Namun jauh sebelum menjadi pemimpin pasukan-pasukan Israel, Abisai adalah orang biasa, bahkan termasuk orang-orang yang dalam kesukaran, sakit hati, dan dikejar-kejar tukang piutang. Seperti yang tertulis di dalam 1 Samuel 22 ayatnya yang kedua. Berhimpunlah juga kepadanya Daud, setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Abisai adalah orang yang bersama Daud ketika Daud menjadi buronan Saul dan saat punca jubah Saul dipotong oleh Daud. 1 Samuel 26 ayat 7-8 berbunyi, Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Daud dengan kesabaran dan hikmat Tuhan mampu mengubah orang-orang yang bukan siapa-siapa, orang-orang yang dalam kesukaran, sakit hati dan dikejar-kejar tukang piutang, menjadi tentara yang luar biasa, bahkan menjadi salah satu pemimpin terkemuka dari pahlawan-pahlawan Israel. Daud tidak membangun organisasi yang besar, tapi dia membangun manusia, membangun pasukan dari orang-orang yang tersisihkan, yang dianggap tidak berguna. Inilah yang perlu diteladani oleh pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, untuk melihat potensi dari orang-orang yang mungkin terlihat lemah, berkekurangan, bahkan sepertinya tidak akan membuat banyak kemajuan dari sebuah pelayanan. Lalu dengan hikmat dan kesabaran mengubah mereka menjadi pasukan Tuhan dengan prinsip firman Tuhan yang penuh kuasa. Banyak orang-orang yang tersisihkan yang memiliki potensi menjadi pasukan Tuhan yang luar biasa. Namun gereja Tuhan tidak mengenali orang-orang yang demikian. Seperti dalam 1 Samuel 16 ayat ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Marilah kita meneladani Daud untuk membangun pasukan, bukan organisasi, dan jangan gagal mengenali mereka yang berpotensi menjadi pasukan Tuhan karena tampak luarnya. Kita dapat membangun organisasi yang besar tanpa membangun manusianya, dan sebaliknya, kita dapat membangun manusia tanpa organisasi yang besar. Tuhan Yesus membangun manusia-manusia yang sebelumnya bukan siapa-siapa, menjadi orang-orang yang luar biasa. Ketika berjalan di bumi, tidak pernah dia membangun organisasi. Dalam Kisah Para Rasul, begitu banyak mujizat dahsyat yang terjadi dilakukan oleh rasul-rasul, penatua yang bukan langsung murid Tuhan Yesus. Yang pertama, Kisah Para Rasul 5 ayat 12 dan 16, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat,
setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. 2. Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. 3. Kisah Para Rasul 8 ayat 6-8. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga yang lumpuh, dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Tapi seperti yang kita ketahui, 3,5 tahun sebelumnya, mereka yang melakukan hal-hal yang luar biasa itu adalah orang-orang biasa, tidak terpelajar, tidak banyak mengerti firman Tuhan, tidak tahu bagaimana berdoa, yang tidak dipandang oleh orang-orang Farisi. Namun Tuhan Yesus mengubah mereka menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita mengenali mereka yang tampaknya biasa saja, orang-orang yang dikejar tukang piutang ataupun orang-orang yang sakit hati, bahkan yang terlihat lemah dan mereka yang dianggap orang-orang tidak terlalu berguna. Lalu membangun mereka menjadi pasukan Tuhan, seperti teladan Daud dan Tuhan Yesus. Sebab amanat agung yang Tuhan berikan bukan untuk membangun organisasi, tapi menjadikan semua bangsa murid Tuhan yang melakukan kehendak-Nya.